Audio Jungle. Audio Jungle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الطيب berkata Imam Abu Tayyib, ala qadri ahli azmi takdir qarar. Sejauh mana orang-orang yang memiliki cita-cita takdir berat, dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Kalau cita-cita kita tinggi, maka kita akan mendapatkan ketinggian. Kalau keinginan kita rendah, maka kita akan mendapatkan kerendahan. Maka tanamkan keinginan atau cita-cita yang tinggi. Karena cita-citanya jadi orang besar, maka perjalanan hidup kita itu selalu akan menempuh sesuatu yang besar-besar. Cita-cita jadi presiden, perjalanan kita itu pasti melalui lika-liku kehidupan yang besar untuk dapat bisa mencapai cita-cita dari seorang presiden. Tidak mungkin cita-cita kecil tapi perjalanan hidupnya besar. Sebaliknya, tidak mungkin cita-cita besar tetapi lika-liku kehidupannya kecil. Sehingga sejauh mana lika-liku kehidupan itu, maka sejauh itu kita akan mendapatkan. Sejauh mana usaha kita, maka sejauh itu pula kita akan mendapatkan sesuatu. Kalau medannya berat, tentu balasannya besar. Tidak mungkin orang malas tapi memperoleh sesuatu yang besar. Tidak mungkin orang yang tekun, rajin, tapi tidak memperoleh apa-apa. Suatu sudah sesuai dengan keadaannya masing-masing. Menghafal Quran tentu lika-likunya berat. Jadwal yang padat, murajaah yang setiap hari. Kalau ada penghafal Quran, tidak ada murajaah, tidak padat jadwalnya, maka dia juga tidak akan mendapatkan hafalan yang besar. Kalau ingin kuat hafalan kita, maka cita-cita, keinginan, usaha tidak harus kuat. Jangan malas-malasan. Wata'ti ala qadril kirim, maka akan datang kemuliaan itu sesuai dengan kadar kemuliaan yang dia lakukan. Sejauh mana
perbuatan mulia yang kita lakukan, maka sejauh itu pula kita mendapatkan kemuliaan. Makanya ingin jadi terus mulia, maka teruslah berbuat mulia. Ingin banyak dapat kemuliaan, maka perbanyaklah kemuliaan. Ingin dapat banyak ilmu, maka makin banyaklah ngaji. Tidak ada ceritanya orang yang dapat ilmu tanpa mengaji. Semua orang ya, semakin berat usaha yang kita lakukan, semakin besar manfaat balasan yang kita dapatkan. Wa ta'zunu fi 'aini as-saghir sibah. Suatu yang besar dalam pandangan orang kecil, dia akan kecil. Sesuatu itu besar sebenarnya. Tapi kalau orang kecil memandangnya, orang kecil menilainya, orang yang berilmu menilainya, itu adalah sesuatu yang kecil. Coba rakyat sama presiden, beda pandangannya. Rakyat disuruh menilai, dia akan menilai sesuai dengan keilmuan yang dia. Presiden beda penilaiannya terhadap negara. Sehingga seorang presiden harus paling tinggi keperluannya, cintanya kepada negara dibanding dengan rakyat itu. Karena rakyat itu orang kecil, keilmuan wawasannya juga kecil. Memimpin presiden besar. Juga orang besar kewajibannya itu besar, tanggung jawabnya besar. Sebaliknya, batas guru yang hanya azim Allah. Suatu yang kecil dalam pandangan orang besar, dia akan besar. Sehingga orang besar selalu menganggap sesuatu itu akan menjadi besar. Misalnya sholat. Sholat itu akan menjadi lebih utama bagi mereka yang masuk dalam golongan orang-orang utama. Sholat itu akan menjadi sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak utama bagi mereka yang masuk golongan orang-orang yang tidak utama. Sehingga sejauh mana kita mengutamakan sholat kita, maka sejauh itu pula Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang utama. Kita tidak pernah mengutamakan sesuatu yang besar, maka Allah pun tidak mengutamakan kita menuju sesuatu yang besar. Sholat sudah memanggil kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segera sholat menuju kebesaran. Sampai segitunya Allah memanggil kita, masih juga ada yang mengutamakan sholat. Lalu setelah itu berapa orang berjamaah subuh? Berapa orang yang berjamaah subuh misalnya?
Kalau dibandingkan dengan masih banyak orang tidur, bagaimana mau menginginkan mendapatkan keutamaan, mau menjadi orang besar, kalau tidak mengutamakan sesuatu yang besar? Sehingga syair-syair di atas yang telah kita pelajari seperti menghidupkan malam, atau paling tidak kita menghidupkan sholat subuh berjamaah, sehingga tanda orang akan menjadi besar, dia mengutamakan yang besar di sholat subuh. Keutamaannya sangat besar. Ya, tanda orang menjadi besar, dia mengutamakan yang besar-besar. Orang besar mengutamakan sesuatu yang besar, walaupun sesuatu yang besar dalam pandangan orang kecil adalah kecil, maka utamakan. Ya, hafalannya diutamakan, ngajinya diutamakan, sholatnya diutamakan, akhirat diutamakan daripada dunia. Wal-ra'su fi tahsil al-asya' al-jidd wal-himmatul 'aliyah. Pokok kesuksesan itu ada pada kesungguh-sungguhan, ketekunan, wal-himmatul 'aliyah, dan keinginan atau cita-cita yang tinggi. Ya. Faman kanat himmatuhu, siapa saja yang ingin, siapa saja yang memiliki keinginan, cita-cita hifdz jami'i kutubi Muhammadin al-Hasan rahimahullah ta'ala, menghafal sekalian kitabnya Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah rahmatnya, wa fatara bidzalik, maka dia harus menyertai keinginannya itu al-jidda wal muwadhalah, dengan kesungguh-sungguhan dan ketekunan. Wallahiru, maka secara lahiriah, secara zahir, annahu yahfadu aktsaraha, bahwasanya dia menghafal kebanyakannya, wa nisbaha, dan setengahnya. Fa amma idza kanat lahu himmatun 'aliyah, maka jika dia memiliki keinginan atau cita-cita yang tinggi, walam yakun lahu jiddun, tapi tidak memiliki kesungguh-sungguhan, malas, walam yakun lahu himmah, tidak pula memiliki keinginan yang tinggi atau cita-cita yang tinggi, keinginan yang kuat, la yasulu lahu, dia tidak akan sukses, dia tidak akan berhasil menghafal kitab-kitab tadi itu, illa ilmu qalil, kecuali ilmu yang sedikit. Sehingga lika-liku kita harus jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Jangan hidup ini mau enak saja, karena di dunia ini tidak ada yang enak. Mau kawin cari enaknya saja, nggak ada. Kawin itu kebanyakan enaknya, malah kebanyakan ujiannya. Sehingga majunya orang kawin dalam hitungan bulan, sehingga disebut dengan bulan madu. Hitungan bulan, ya. Orang malas akan dapat ilmu yang sedikit.
maka tekunlah. Wala Asya Ajal Imam Ustaz Radiyuddin An-Naisaburi, disebutkan oleh Syekh yang tinggi, Imam Ustaz namanya Radiyuddin An-Naisaburi rahimahullah, dan Allah merahmatinya, fi kitab Makarim Akhlaq, di dalam kitab Makarim Akhlaq. Ada Dzulqarnain lama arada an yusafira liyastawli ala al-masyriq wal maghrib, bahwasanya Raja Dzulqarnain manakala beliau ingin berjalan menguasai timur dan barat, syawarah hukama hidayah, beliau itu musyawarah dengan para alim ulama, para hukama pada masa itu. Maqala, beliau bertanya kepada para hukama, kaifa usafiru li hadzal qadri min al-mulk, bagaimana saya akan mengadakan perjalanan untuk mencari yang namanya kerajaan, untuk menguasai kerajaan-kerajaan. Baina dunia qalil, padahal dunia itu sedikit, faniyatun, tidak binasa. Wal mulku dunya amrul hakir, dan kerajaan dunia itu adalah perkara yang hina. Walaysa hadza min ulul himmah, dan tidak ada sesuatu ini dari ketinggian cita-cita. Faqala ta'ala, berkata para ulama itu, musafirlah, katakanlah, liyahsula laka mulkad dunya wal akhirah, untuk mendapatkan kerajaan dunia dan akhirat. Faqala hadza hasan, beliau kembali menjawab, kalau itu ini adalah baik. Waqala Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala yuhibbul ma'ali umur, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai perkara yang tinggi, wa yakrahu satsabah, dan membenci orang-orang yang menyepelekannya. Jadi seorang raja, Dzulqarnain, raja yang sakti mandraguna dulu pada zamannya, seorang raja yang mampu menguasai belahan bumi bagian timur, bahkan belahan bumi bagian barat. Kelas orang raja yang saleh, sakti mandraguna masa kita, dia tetap bermusyawarah akan cita-citanya menguasai dunia timur. Dia bertanya, para ahli, gimana ini? Saya mau merebut kekuasaan timur dan barat. Apakah saya harus memiliki keinginan yang kuat, musuh-musuh? Gimana pendapat Anda semua? Padahal saya tahu dunia itu suatu yang sedikit dan binasa, dan kerajaan ini adalah suatu yang hina. Apakah saya harus mencari yang sedikit,
Yang bina sadar bina itu kalau Bapak menjawab berjalanlah. Safir, ya sudah benar-benar pergilah. Supaya engkau sukses mendapatkan kerajaan dunia. Kerajaan dunia, bukan hanya dunia, tapi juga harus akhirat. Baik, sampai di sini kajian Pak kita. Perhatikan kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berduhul dalam majlis. Di dalam adab masuk menuju majlis ilmu. Wa yadkhulu 'ala syai'i kan dan masuk kepada guru dengan sempurna sifat atau tingkah. Mutalabbiqan kama dzakarna fil mu'min, bersih sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam adab seorang guru. Harus bersih, malamnya dia harus bersih, lurusnya nasi, bulunya bersisir, ya, bersih. Jangan cerita rambut waktu itu dia sisir dengan mandi, mungkin seperti itu pembinaan. Bersihlah. Berarti mustaqbilan sirat. Bersih memakai siwak. Farighal qalbi, kosong hatinya. Minal umuri syagilati, dari perkara-perkara yang menyibukkan. Istilahnya dan supaya jangan masuk tanpa izin.
apabila seorang guru, apabila sang guru di makanin pada suatu tempat, kita juga istidlal yang membutuhkan di dalamnya untuk minta izin. Kalau guru berada di suatu tempat di mana tempat itu harus kita minta izin dulu kalau boleh masuk. Misalnya rumah guru, ya. Misalnya rumah itu ditutup, maka enggak ditutup, tapi namanya rumah orang. Jangan rumah guru kita. Jangan lama masuk. Assalamualaikum. Jangan pulang mengetok pintu. Ya. Dan ada seorang santri tadi. Karena kalah dengan para konsulat. Assalamualaikum. Ini semua santri yang bawa tidak salah ini. Supaya dia ucapkan salam alal hadirin as-salam hadir. Bila dakhala apabila dia masuk ke majlis itu. Wa yakhussahu dan mengkhususkan salamnya kepada guru, baik khusus dalam ucapan maupun khusus dalam tingkah bersalam. Ucapkan salam sama orang biasa itu guru kita harusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian memandang lagi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khususkan cara bersalam itu khususkan. Teman kita ada yang begini seperti ini. Nama guru kita ada lebih takzim, lebih mengagungkan dia, lebih membesarkan dia, lebih menghormati dia. Semua berbeda, ya, sama guru kita. Supaya bersalam atasnya dan kepada mereka yang hadir di majelis guru izan sholat apabila beranjak dari majelis itu kami ucapkan salam sebagaimana datang dalam sebuah hadis bukankah yang pertama itu lebih berhak daripada yang kedua? Siapa yang pertama? Yang kedua itu para santri. Yang pertama lebih utamakan daripada yang kedua. Jangan kita lebih mengagungkan selain guru daripada mengagungkan guru. Bakulnya takut guru yang takut. Jadi kan ya, mereka pasti lebih takut pada gurunya. Teruskan. Riqaban nas. Jangan melangkahi pundak-pundak orang. Ya, walaupun bertahlil langkahnya sekali. Maka pundaknya. Ini apa? Ini dah mereka, orang sembahyang mereka ni. Yang sembahyang keluar, tetapi itu mungkin darurat si orang ini. Ya, sujud pun juga. Dia tambahkan ini. Ya, ini. Karena saking banyaknya orang yang darurat.
Habis ini nggak boleh, ya kecuali darurat. Boleh pulang atau mimpi makan jenggu batu. Boleh, ya, boleh jaga dirinya, boleh. Ya. Nah, kecuali dia minta untuk jantungnya bermanggal. Ya, melangkahi pundak orang-orang. Majlis. Tetapi dari situ di mana ujung majlis itu? Saya terakhir tokoh dulu yang paling ujung akhir tokoh dia maju. Masa dia terlambat. Kita peduli kecuali dia diizinkan baginya oleh guru untuk maju. Kalau guru mengizinkan orang pertama nih maju engkau, guru mengizinkan boleh kali. Mondara izin tadi di mana ujung majelis itu di sana lagi. Atau dia mengetahui daripada keadaannya. Istilah dari dia sang guru mengisyaratkan. Jadi guru tahu. Nah, misalnya ini, kenapa dulu? Jadi dia tugas seperti ini disyaratkan oleh guru. Hanya dia benar. Boleh. Wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi. Jangan salah seorang pun berdiri dari tempat duduknya. Jika dia diisyaratkan oleh orang lain, jangan terima. Jangan naik di rumah. Bukan tidak. Ini kecuali suruh oleh dulu. Sudah Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Contoh ini maslahatul hadis. Kecuali dengan majunya itu ada maslahat bagi orang yang hadir. Alim berdiri, pasang. Karena ada pemaslahatan. Jadi memang tugas bagi kita. Maju. Boleh. Kalau nggak ada apa-apanya nggak boleh maju. Atau dia diperintah oleh guru yang demikian itu. Jangan dia duduk di tengah-tengah halaqah illa li daruratin, kecuali karena ada darurat. Ini jangan duduk di antara dua sahabat. Jadi merah. Illa ini kecuali dengan izin keduanya. Bukan motor masing-masing. Ya. Fa'in fasalahu, jika dia dilonggarkan, diluaskan baginya, ada duduklah. Dhamma nafsahu, dan merapatkan dirinya kembali. Ini berapa adab masuk majlis. Adab ini kita jaga supaya kita tidak dianggap orang yang tidak beradab di depan guru kita. Kalau majlis itu
harus minta izin, maka minta izin lagi. Tapi kalau majelis itu nggak perlu minta izin, nggak usah minta izin, langsung duduk paling terakhir. Karena ada beberapa santri terlambat, dia ucap salam dan mau salaman. Kalau guru menganggapnya merusak suasana belajar, sehingga guru bilang langsung saja, nggak usah salaman. Guru sedang berapi-api menyampaikan pelajaran, dia datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Maju mari bersalam kan, sakit hati. Jangan berapi-api seperti yang dikatakan oleh Bang Ucok. Hei Tom, janganlah engkau panggil aku tatkala suaraku sedang merengking. Nanti aku bisa keselak. Dengan semangatnya bernyanyi. Takkan engkau akan menyanyikan Bang Ucok. Jadi sama juga dengan guru kita. Ya. Kalau kita sudah ingatkan, besok kalau terlambat langsung saja. Ya, jangan mengganggu suasana belajar. Ini sampai di sini. Allah akan bisawab. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.